Kita ambil cerita kisah bagaimana suksesi dari khalifah sebelumnya kepada Khalifah Umar bin Abdul. Beliau ini kelahiran tahun 63 Hijriah. Jadi masih ketemu sahabat, tahun di mana istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Bunda Maimunah, itu wafat. Lahir Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Dan beliau ini usianya tidak begitu panjang. Wafat tahun 101 Hijriah. Nah, beliau ini diangkat menjadi khalifah, menjadi kepala negara pada tahun 99 Hijriah. Saat berusia 37 tahun. 37 tahun jadi khalifah, 2 tahun setengah wafat. Berarti usianya 39 setengah tahun. Bagaimana beliau ini menjadi kepala negara khalifah? Itu ceritanya saat paman beliau, yakni Khalifah Sulaiman, ya. Kemudian saat wafat, di tulisan Imam Ibnul Jauzi ada wasiat. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Abdillah Sulaiman Amiril Mukminin li Umar bin Abdul Aziz inni wallaituhu al-khilafata ba'di. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tulisan dari Abdullah Sulaiman Amirul Mukminin kepada Umar bin Abdul Aziz. Nah, isinya itu adalah inni wallaituhu al-khilafata ba'di. Aku mengangkatnya sebagai khalifah setelahku, sebagai kepala negara setelahku. Wa min ba'dihi Yazid bin Abdul Malik. Setelahnya nanti adalah Yazid bin Abdul Malik. Fasma'u lahu wa ati'u. Maka dengarkanlah dia dan taatilah. Wattaqullaha wa la takhtalifu. Bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini memang ada dari sisi hukum syariat itu ada sesuatu yang kurang pas penerapannya. Padahal khalifah itu pada masa Rasulullah, Rasul tidak menunjuk siapa pengganti beliau, tidak ditunjuk. Entah itu Abu Bakar atau Umar atau Ali, tidak ada ditunjuk. Sehingga dalam hukum fikih, kepala negara itu memang adalah dipilih oleh rakyat, oleh kaum muslimin. Mereka yang pilih dengan keridhaan dan pilihan bebas, tidak boleh dipaksa. Kemudian memang pada masa setelah Abu Bakar itu, Rasul wafat, kemudian dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq di Saqifah Bani Sa'idah. Setelah Abu Bakar, memang Abu Bakar kemudian melihat siapa di antara beliau ini, di antara sahabat ini yang disenangi oleh umat. Kemudian dari pengamatan Abu Bakar As-Siddiq, Umar lah yang disenangi oleh rakyat untuk menjadi pengganti beliau. Sehingga beliau itu berpesan nanti setelah beliau Umar. Pesannya Abu Bakar As-Siddiq ini bukan pengangkatan, tapi usulan, yang kemudian kaum muslimin setuju dengan usulan Abu Bakar ini, dan Umar kemudian diangkat, dibaiat menjadi khalifah. Ini masih tidak masalah sebetulnya, karena hukum asalnya pemimpin itu adalah siapa yang paling disenangi oleh kaum muslimin, oleh rakyat. Nah, cuma nanti pada masa berikutnya, itu masa dari Muawiyah kepada Yazid, itu ada problem di situ. Jadi pemaksaan yang terjadi itu begitu, dengan alasan ini ngikuti Abu Bakar, padahal Abu Bakar tidak ada nunjuk-nunjuk dan tidak nunjuk keluarganya, bahkan tidak nunjuk keluarganya, tapi nunjuk orang lain yang kira-kira disukai oleh umat. Nah, begitu juga dengan ini. Sebelum Umar bin Abdul Aziz ini, pemimpin pendahulunya sudah mengangkat Umar bin Abdul Aziz. Sehingga ketika ini didengar oleh Umar bin Abdul Aziz, masyarakat kemudian mau mengangkat beliau kepada jabatan kepala negara, jabatan khalifah. Maka kemudian beliau mengatakan, setelah sholat di masjid, sholat jamaah, berpidato kepada Umar. Ayyuhan nas, wahai manusia, kata Umar bin Abdul Aziz, inni qad ubtulitu bihadzal amr. Sesungguhnya aku telah diuji dengan perkara ini, yakni dengan perkara khilafah. Di riwayat yang lain beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku dapat musibah, ujian menjadi pemimpin, menjadi khalifah, menjadi amirul mukminin. Ala ghairi ra'yi minni fihi. Jadi aku ditunjuk ini bukan atas pendapatku. Beliau tidak tahu dan beliau tidak minta. Wala talabi lahu, aku juga tidak minta. Wala masyuratim minal muslimin, dan juga tidak atas musyawarah kaum muslimin.
Ya, mestinya jadi pemimpin itu ya siapa yang disenangi rakyat, dipilih rakyat. Untuk pemimpin kepala negara, ya. Kalau kepala daerah, ya, gubernur, bupati, ya. Kalau bahasa Arabnya wali dan amil itu memang ditunjuk oleh kepala negara. Tapi kalau kepala negara memang dipilih. Siapa yang paling disenangi kaum muslimin itu yang berhak menjadi kepala negara, asal memenuhi syarat-syarat kelayakan. Jadi beliau ketika setelah diangkat itu pidatonya begitu. Aku dapat musibah ini. Ini bukan pilihanku. Aku tidak minta dan kaum muslimin tidak ada dimintai pendapat. Wa inni khalaqtu ma fi a'naqikum min bai'ati. Dan aku melepaskan baiat yang ada di leher-leher kalian. Jadi baiat itu seolah-olah memikul beban di leher. Sehingga kata Khalifah Umar, aku lepaskan itu. Artinya sudah jangan anggap aku itu sebagai kepala negara. Aku mengundurkan diri. Fakhtaru li anfusikum khalifatan tardawna. Sekarang pilihlah oleh kalian seorang khalifah yang kalian senangi. Jadi tidak usah dihiraukan wasiat kemarin itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya wasiat orang tua ke anak itu tidak bisa sebetulnya secara otomatis menjadi pemimpin. Nepotisme kayak kerajaan begitu brojol langsung jadi punya hak kepemimpinan. Dalam Islam tidak begitu. Bukan kerajaan, itu sunnahnya Heraklius, sunnahnya Kaisar, bukan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diungkapkan oleh putranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Abi Bakar. Ketika Muawiyah mau memaksakan mengangkat Yazid itu kan katakan ini mengikuti Abu Bakar. Ini bapaknya dibawa-bawa, Abdurrahman enggak. Ini bukan sunnahnya Rasul, bukan sunnahnya Abu Bakar, tapi sunnahnya Heraklius, sunnahnya Kaisar. Abu Bakar tidak pernah mengunjuk anak atau saudara. Ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ya. Beliau ini ketika diangkat tidak mau. Sudah diangkat itu, tapi beliau lepaskan itu, kemudian menyuruh kaum muslimin untuk memilih siapa di antara kaum muslimin ini yang kalian senangi, kalian ridha jadi pemimpin kalian, pilihlah. Fasohan nasu sayhatan wahidah. Maka manusia kemudian semua berteriak kor satu suara. Qad ikhtarnaka ya Amirul Mukminin wa radina bika. Kami telah memilih engkau wahai Amirul Mukminin dan kami ridha engkau menjadi pemimpin kami. Sehingga akhirnya apa? Ya mau tidak mau. Fali amrona bil yumni wal barakah. Maka uruslah perkara kami dengan keberkahan. Jadilah pemimpin dengan membawa keberkahan. Ini bisa sampai baca lengkapnya di kitab Suwarun min Hayatit Tabi'in. Kalau diartikan itu potret kehidupan tabi'in. Banyak kisah-kisah para tabi'in di kitab tersebut. Terus apa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah dipilih itu, berarti beliau itu yang merasa bahwasanya menjadi kepala negara bukan karena wasiat, bukan karena pilihan bapak, bukan. Tetapi beliau yang memang sudah beliau lepaskan dan masyarakat memilih. Ketika suara-suara itu sudah berhenti reda, hamidallah karratan ukhra wa asna alaih, maka beliau mengucapkan memuji Allah lagi. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin abdihi wa rasulih. Beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad, hamba dan utusan Allah. Wa taufiqa yahuddun nasa 'ala taqwa. Nah, ini pidato beliau sebagai seorang kepala negara di awal. Beliau mulai untuk menggerakkan manusia agar mereka bertakwa, memotivasi supaya ketakwaan itu ada. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam setiap kesempatan senantiasa menyuruh manusia untuk bertakwa. Ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, bagaimanapun kondisinya, keadaan seperti apapun, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa ini harus senantiasa digelurakan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini beliau sampaikan. Kemudian wa yuzahiduhum fid dunya. Yuzahiduhum, memotivasi mereka rakyat itu untuk zuhud dalam urusan dunia. Artinya apa? Perkara dunia itu jangan dijadikan tujuan utama. Yang ini sepertinya sangat-sangat penting, apalagi dalam keadaan seperti kondisi kita saat ini. Lagi marak kasus itu apa namanya? Operasi plastik viral. Operasi plastik itu kan banyak ya, para artis, bagaimana wajah itu supaya
jadi putih, yang putih berubah supaya jadi kalau agak tembem pipinya dioperasi jadi agak lancip gimana gitu. Itu kan banyak begitu. Kenapa? Karena ingin penampilan. Yang dipikirkan itu cantik atau enggak itu. Padahal Allah enggak melihat kepada fisik, harta, tetapi yang dilihat adalah hati dan amal kalian. Maka ketakwaan itu beliau tancapkan di benak umat, kemudian mendorong mereka untuk hidup zuhud. Jangankan yang haram, yang halal saja, zuhud itu ya tidak akan diletakkan di dalam hati. Wa yuraghibuhum fil akhirah. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu apa? Mentarghib, memotivasi agar mereka itu senang terhadap akhirat. Coba kita hidup di dunia kan cuma sebentar. Apa yang bisa kita nikmati di dunia ini? Senikmat-nikmatnya ya sebentar. Maka perlu untuk kita ini lebih senang dengan kehidupan akhirat. Padahal ini beliau hidup di masyarakat yang masih banyak bertakwa ya, karena masih masa tabi'in. Masih baik gitu masyarakat. Tapi beliau perlu untuk menegaskan itu. Kalau di zaman sekarang lebih perlu lagi mestinya. Jadi supaya lebih senang dengan kehidupan akhirat, memikirkan itu. Wa yudzakiruhum bil mauti, mengingatkan mereka dengan kematian. Bilah jatin tastalinul qulub, dengan pembicaraan yang membuat hati itu menjadi lembut. Tastalinul qulubal qasiyah, hati yang keras jadi lembut. Diingatkan mati. Jadi cukup mati itu jadi penasihat sebetulnya yang begitu. Wa tastadiru dumu'al 'asiyah, membuat air mata masyarakat yang hadir waktu itu mengalir. Jadi mereka berlinaran air mata. Jadi ini nasihat-nasihat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu beliau kemudian mengatakan, setelah dinasihati betul, mantap hatinya masyarakat itu, hatinya terbuka. Nah ini penting juga bagi kita semua kadang menasihati masyarakat itu bisa begitu. Karena kan ramai juga kasus itu yang guru nasihati murid, kemudian muridnya justru memfitnah gurunya, masuk penjara. Di mana itu daerah Konawe di sana, itu daerah Sulawesi kayaknya. Tapi tidak hanya di Sulawesi itu, saya dapat kiriman video dari beberapa guru itu ada siswa-siswa begitu, buandel. Menyambati gurunya jadi olok-olokan, ada begitu, ditegur bantah, manggil gurunya cuma nama gurunya, tidak ada pak atau bu, ditambahi huruf sehingga jadi jorok nama gurunya. Ada kasus begitu. Ya ini memang sulit kehidupan masyarakat sekarang, tetapi ya mau tidak mau, sehingga kepala negara ini mestinya lebih dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini di dalam melembutkan hati rakyat. Beliau kemudian katakan setelah menasihati itu, ya, ayyuhan nas, wahai manusia, man ata Allah wajabat ta'atuh. Siapa yang mentaati Allah maka wajib untuk ditaati. Jadi kalau pemimpinnya taat pada Allah, taatilah. Wa man asallaha fala ta'ata lahu 'ala ahadin. Siapa yang bermaksiat kepada Allah maka tidak ada kewajiban taat atas seorang pun. Jadi kalau maksiat, ya makanya dalam syarat seorang menjadi kepala negara itu adalah adil. Adil itu apa? Adil itu dia bukan pelaku dosa besar dan bukan pelaku dosa kecil yang terus-menerus. Bukan orang fasik. Jadi kalau orang tidak sholat itu tidak bisa masuk kategori adil. Orang melakukan dosa besar, tidak puasa, tidak bisa disebut adil. Orang tidak mau melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah Ta'ala, tidak bisa disebut adil. Ya harus dikoreksi kalau begitu. Jadi siapa yang taat kepada Allah Ta'ala wajib taat, yang maksiat tidak ada kewajiban taat. Ayuhan nas, wahai manusia, ati'uni ma ata'tullaha fikum. Wahai manusia, taatilah aku selama aku itu mentaati Allah. Ini kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau ini, dan ini sebetulnya fondasi bagi setiap kepala negara di dalam Islam. Yakni ketaatan itu hanya ada di dalam ketaatan kepada pemimpin, itu dalam perkara yang ma'ruf. Innama ta'ah fil ma'ruf. Taat itu dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Tetapi kalau sekedar pemimpinnya zalim, ya memang tetap ditaati asal tidak menyuruh maksiat. Ditaati dalam perkara yang bukan perkara maksiat. Fa idza asaitullaha fala ta'ata li 'alaikum. Kalau aku maksiat kepada Allah, kalian tidak wajib taat kepada. Ini pidato beliau
menyemangati rakyat agar sistem itu bisa tetap lurus. Mau tidak mau rakyat itu harus punya sikap tadi, membela berpihak pada yang benar, pada Islam. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Matsalul qaimi ala hududillah wal waqi'i fiha kamatsali qaumin istahamu ala safinah." Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan yang melanggarnya itu seperti satu kaum yang mereka berada di atas kapal mengundi tempat duduk. Fa asaba ba'dhum 'alaha wa ba'dhum asfalaha. Sebagian dapat tempat duduk di atas, sebagian dapat tempat duduk di bawah. Kemudian kata Rasulullah, orang yang dapat tempat duduk di bawah jika mau mengambil air harus lewat atas kapal bahari. Kalau mau mencibuk ya, lewat dek atas baru bisa limbah air. Ya, kalau kapal sekarang ya tidak perlu limbah-limbah. Kemudian mereka pikir, law anna kharaqna fi nasibina kharaqan wa lam nu'dhi man fawqana. Andai kami lubangi bagian kapal kami ini satu lubang saja untuk ngambil air, kami tidak ganggu orang yang di atas, nggak ganggu orang yang di atas, riwa-riwi lewat ke atas, mau ngapa ngambil air. Andai dilubangi aja, tentu tidak akan mengganggu orang. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau mereka biarkan, maka celakalah yang melubangi dan celakalah semua. Tapi kalau mereka tahan, yang mau melubangi kapal tadi ditahan, dicegah, maka selamatlah yang mau melubangi kapal dan selamatlah mereka semua. Masyarakat itu seperti itu gambarannya. Jadi kalau ada orang mau bermaksiat, itu seperti mau melubangi kapal. Makanya kapal kita ini ibarat negara ini ibarat kapal itu sudah banyak lubangnya itu karena banyak maksiatnya. Kalau tidak ada yang nambal, tidak ada yang istighfar, tidak ada yang mencegah, ya tidak lama tenggelam itu. Apalagi kalau nahkodanya yang kemudian nyuruh itu lubangi, hanya supaya nyaman untuk mengambil air. Lebih parah lagi, penumpang itu wajib untuk mengingatkan, mencegah itu. Jadi ini hal penting yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yakni mendasarkan kepemimpinan itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau juga mensyaratkan dirinya layak untuk memimpin kalau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian persoalan berikutnya yang beliau selesaikan itu adalah persoalan kezaliman yang dilakukan oleh rezim sebelumnya. Beliau selesaikan. Setelah beliau khutbah itu, beliau pidato permulaan sebagai kepala negara. Tsumma nazala 'anil mimbar wattajaha ila baitih. Kemudian beliau turun dari mimbar dan mengarah menuju ke rumahnya. Wa awa ila hujratih. Kemudian masuk ke dalam kamar beliau. Lakinna Umar bin Abdul Aziz maka da yuslimu jambahu ila marja'i. Akan tetapi kemudian Umar bin Abdul Aziz ini masuk kamar itu mau berabah. Karena malamnya itu mengurusi jenazah paman beliau, ya, khalifah sebelumnya, yang kemudian wafat. Waktu zuhurnya, ya, para zuhur beliau diangkat jadi khalifah. Mendekati zuhur, masuk kamar maunya tidur qailulah, tidur sebentar. Belum sempat mau meletakkan punggung ke tempat tidur, hatta akbaha alaihi ibnuhu Abdul Malik. Kemudian tiba-tiba putra beliau yang namanya Abdul Malik itu menemui beliau. Yang waktu itu beliau itu usia putra beliau itu sekitar as-sabi'ah asyrotah, sekitar 17-an tahun putra beliau ini Abdul Malik. Beliau tanya ke bapaknya, "Madza turidu antasna'a ya Amirul Mukminin?" Apa yang akan ingin engkau lakukan wahai Amirul Mukminin? Kau masuk kamar setelah diangkat jadi kepala negara. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya putranya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, "Ai bunayya uridu an aghfuwa qalilan." Wahai anakku, aku ingin untuk tidur sebentar. Aghfuwa itu ya tidur sebentar. Kalau kita capek ya kan enggak ada tempat tidur, ya cukup nunduk ini bisa tidur. Walam tabaqa fi jasadi taqatun. Enggak tersisa lagi di dalam tubuhku ini tenaga, enggak ada tenaga tersisa lagi. Aku capek sekali. Kemudian putranya ini nanya, "Atalufwa qabla an taruddal madhalima ila ahliha ya Amirul Mukminin?" Apakah engkau mau tidur sebelum kezaliman rezim sebelumnya ini
meskipun itu paman beliau ya, tapi ada kezaliman yang dipandang oleh putranya ini. Sebelum kezaliman itu engkau kembalikan kepada ya, yang berhak. Ada hartanya diambil, ada dituduh tidak benar misalnya. Apakah enggak? Engkau selesaikan dulu itu masalah itu, wahai Amirul Mukminin. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak menjawab dengan, oh itu kan urusan rezim sebelumnya, bukan urusanku. PR kezaliman rezim sebelumnya, bukan PR-ku. Bukan begitu jawaban Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Tapi beliau jawab, ayah bunaya inni qad syahirtul barihah fi ammika Sulaiman. Wahai anakku, aku telah begadang kemarin ngurusi paman aku yakni Sulaiman yang jadi khalifah dan wafat itu. Wa inni idza hana dhuhru shallaitu finnas. Sungguhnya aku nanti kalau sudah masuk zuhur aku akan sholat dengan manusia, imami manusia, karena kepala negara itu fungsi lainnya sebagai imam sholat dalam masa khilafah dulu. Yang paling berhak jadi imam sholat itu kepala negara. Nanti kalau sudah sampai zuhur aku akan mengimami manusia, sholat dengan manusia. Waradatul madzalima ila ahliha insyaallah. Dan aku akan kembalikan kezaliman itu ya, ada yang dizalimi akan ku kembalikan kepada yang berhak. Ini kata bapaknya. Sebetulnya ya wajar ya. Kita aja kalau malamnya begadang pasti ingin tidur dulu. Ini coba ngurus jenazah paman. Setelah itu tiba-tiba diangkat jadi khalifah, tidak siap. Kemudian tadi diskusi, nasihati, pidato, mau tidur anaknya juga. Bukan berarti anaknya tidak sayang ini. Anaknya sayang karena bapaknya ini menanggung tanggung jawab yang besar. Bapaknya sudah beralasan begitu. Maka kemudian putranya ini mengatakan, wa mallaka ya Amirul Mukminin bi anta aisha ila dhuhri. Wa mallaka ai mayat manulah. Siapa yang menjamin engkau itu tetap hidup wahai ayah hingga waktu zuhur? Kok bisa masih hidup engkau? Siapa yang jamin? Fa'al habat hadhil kalimah azimatan. Kata-kata putranya ini kemudian menggelurakan semangatnya Umar bin Abdul Aziz. Wa ataratin naum min ainai. Kemudian menghilangkan rasa kantuk dari kedua matanya. Tidak ngantuk lagi. Mendengar kata-kata tadi, siapa yang jamin engkau masih tetap hidup setelah zuhur ini? Kok engkau tunda-tunda ini? Kok tanggung jawab engkau ini? Ada kezaliman, engkau sudah jadi penguasa, tidak engkau selesaikan, engkau mati. Nabi SAW aja kan mengatakan, sesungguhnya aku ini tidak mau nanti di akhirat berurusan dengan kezaliman yang aku lakukan, baik dalam urusan harta atau darah. Artinya kalau ada urusan-urusan kezaliman negara kepada rakyat, maka harus segera diselesaikan. Jangan sampai mati belum selesai. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini secuil kisah dari awal-awal hari-hari pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kalau kita mau lihat kenapa beliau itu walaupun memimpin hanya 30 bulan, 2 tahun setengah, tapi itu berhasil. Ya karena itu salah satunya ketakwaan beliau, dan beliau itu punya orang-orang dekat yang taat. Putra beliau ini juga ngaji. Guru beliau adalah seorang tabi'in namanya Sa'id bin Al-Musayyab. Ulama besar di Madinah. Salah satu guru beliau. Beliau ini juga dari sisi jalur ibu itu adalah cicitnya dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dari jalur nama ibu beliau itu Laila, kemudian sampai jalurnya Asim bin Umar bin Al-Khattab. Yang Asim itu menikah dengan wanita penjual susu. Yang dalam kisah Khalifah Umar lagi keliling melihat kondisi rakyat, mendengar pembicaraan, ada seorang ibu dan anak, ibunya mau berlaku curang, susu mau ditambah air supaya lebih banyak. Kata putrinya, Khalifah Umar bikin kebijakan tidak boleh curang itu. Kata ibunya, tidak dengar itu, tidak ada yang tahu. Rupanya Umar mendengar. Akhirnya dikumpulkan putra-putranya. Aku dapat wanita yang bagus, solehah. Siapa di antara kalian yang siap nikah, kita lamar. Mau diambil menantu, diem mananya. Putra-putranya diem. Kalau kalian tidak mau, bapakmu nanti yang akan mengambil. Tidak mau jadi istri, nanti jadi ibu. Akhirnya salah satu putranya tadi Asim tadi yang menikah. Allahu a'lam. Jadi turun itu keturunan yang baik.
Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi persoalan kezaliman itu tetap mesti diselesaikan meskipun itu dibikin oleh paman beliau, ya, paman beliau. Tidak bisa alasan itu tidak berlaku surut. Nah, karena itulah para ulama itu sepakat, ya, para ahli hadis menyatakan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah satu dari mujaddid yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu biha amradiniha. Sungguhnya Allah itu akan mengutus untuk umat ini pada setiap penghujung 100 tahun seorang yang memperbaharui agamanya. Dalam artian apa? Yang sudah ada perubahan-perubahan yang tidak sepantasnya itu dikembalikan kepada ajaran yang asli dari agama ini. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meskipun taat begitu, beliau ini tetap diberi apa? Diberikan nasihat yang agak pedas, ya. Dari salah satunya itu dari Salim bin Abdullah bin Umar. Jadi ulama-ulama itu senantiasa menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di antaranya itu yang tadi ditulis oleh Salim bin Abdullah, innaka ya Umar qad wallaita amran 'azima. Salah satu nasihat ulama. Sesungguhnya engkau wahai Umar, engkau itu telah dipercayakan suatu urusan yang besar. Engkau ini menangani, bertanggung jawab terhadap urusan yang besar. Fa in istata'ta alla tahsira nafsaka wa ahlaka yaumal qiyamah faf'al. Kalau engkau sanggup, maka janganlah sampai engkau itu rugi, diri engkau rugi, keluarga engkau rugi pada hari kiamat. Maka lakukanlah. Artinya lakukan upaya agar jangan sampai jadi pemimpin itu rugi nanti, rugi dirinya, rugi keluarganya di hari kiamat. Ini di dalam kitabnya Ibnu Jauzi banyak nasihat-nasihat begitu. Dan beliau ini tetap juga ketika sudah taat, sudah bagus, banyak nasihat itu. Ketika wafat, para ulama datang ke istri beliau bertanya, gimana kondisi suami engkau itu yang kami tidak tahu. Istrinya mengatakan bahwasanya kalau malam itu sering beliau itu setelah sholat kadang merenung menangis. Ditanya oleh istrinya, kenapa? Kata Umar bin Abdul Aziz, aku teringat umat yang dipercayakan kepadaku itu. Mungkin ada yang terlebih, mungkin ada yang lemah. Dan semua itu aku yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari akhir. Beliau menangis sampai pagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari generasi umat ini muncul orang-orang seperti beliau, seperti Umar bin Abdul Aziz. Mudah-mudahan dari anak kita atau generasi kita, generasi setelah kita bisa munculkan itu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.